Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovan Arjuan Briliansa dengan NBI 14624001006. Di kesempatan kali ini saya akan mendemokan hasil kerja saya, yaitu dari tugas UAS manajemen basis data yang disuruh untuk membuat DB pariwisata karena NBI saya genap. Jadi saya kebagian use pariwisata. Oke, di sini saya sudah membuat database-nya. Bisa dilihat. Create database if not exist. Yang dimana saya akan membuat database pariwisata DB. Jika tersedia, sudah ada akan dihapus dan diganti yang baru. Jika tidak, tetap akan memakai use pariwisata DB. Oke, setelah saya membuat use pariwisata DB, di sini di sebelah kiri saya masih memakai DB kuliah. Sekarang saya ubah. Nah, di sebelah kiri sudah saya klik yang tanda petir ini, yaitu untuk running ya. Jadi saya akan masuk membuat tabel ke dalam pariwisata DB, bukan ke DB kuliah lagi. Oke. Di sini sudah ada create tabel destinasi yang ID destinasi in auto increment dan nama destinasi varchar, yang berarti artinya kata atau hurufnya boleh 100 karakter. Kota dan jenis hanya 50 karakter. Untuk harga tiket ini menggunakan desimal, yaitu 10. Angka desimal ya 10, dan primary key-nya ada di ID destinasi yang ini, yang di atas sendiri dia menjadi primary key. Oke, sudah saya buat. Selanjutnya yang kedua ada tabel pengunjung. Saya membuat tabel pengunjung. Oke, untuk tabel pengunjung sama seperti yang destinasi ya. Untuk primary key-nya di pengunjung dan nama pengunjung 100 karakter. Dan ada jenis kelamin 15 huruf dan nomor HP 20 dan kota asal ada 100. Untuk tabel kunjungan dia agak berbeda, dia tidak ada varchar, tidak ada nama pengunjung, tapi langsung menggunakan ID kunjungan, destinasi, dan pengunjung. Untuk tanggal kunjungan, jumlah tiket, dan total bayar ada 12 desimal. Dan primary key-nya ada ID kunjungan, foreign key, ID destinasi, dan referensinya dari destinasi. Jadi ini di tabel kunjungan ini berhubungan dengan dua tabel yang sudah saya buat yang di atas ini. Selanjutnya di sini juga ada insert dari 3 tabel tadi minimal 10. Yang di tabel destinasi ada nama destinasi, kota, jenis, dan harga tiket. Di insert pengunjung juga nama pengunjung, jenis kelamin, nomor HP, dan kota asal. Dan insert into kunjungan ini ada ID destinasi yang gabungan tadi yang tabel ketiga ya. ID pengunjung, tanggal kunjungan, jumlah tiket, dan total bayar. Selanjutnya ada di sini ya, kita akan tes. Saya akan mengetes hasil dari tabel pertama saya tadi. Dari tabel destinasi kita lihat bagaimana hasilnya setelah saya bikin. Oke, sudah muncul ada 10 data dari ID destinasi dari tabel destinasi yang isinya ada ID destinasi, nama destinasi, kota, jenis, dan harga tiket. Selanjutnya kita ke
tabel pengunjung. Tinggal kita ganti ke pengunjung. Sudah ada 10 data, jadi data ini sudah saya bikin semua. Dan yang terakhir yang tabel gabungan dari 2 tabel sebelumnya, yaitu tabel kunjungan, kita masukkan. Sudah ada 10 data di tabel kunjungan. Oke, selanjutnya kita ke materi selanjutnya, yaitu delimiter. Nah, oke, untuk yang pertama ini contoh pertama ada if else, yaitu klasifikasi kategori harga tiket destinasi. Oke. Sudah berhasil di sini, ada keterangannya. Create procedure dari delimiter cek kategori harga sudah berhasil. Kita cek hasilnya. Oh, mungkin saya running dulu semua saja ya. Oke, ini lagi bermasalah. Ternyata belum saya kasih delimiter. Nah, oke. Oke, berhasil. Selanjutnya delimiter juga. Jadi di sini saya akan running dulu semuanya, baru nanti saya jelaskan satu-satu maksud dari delimiter yang saya bikin ini apa. Jadi saya akan bikin dulu. Di sini delimiter get rekomendasi transport. Jadi untuk bagian ini untuk mendelimiter untuk fungsi dari get rekomendasi transport. Yang ketiga ini when, ketika gunung diset transportasi mobil, jeep, atau sepeda motor. Jadi ketika memilih gunung, keluar mobil, jeep, dan sepeda motor. Dan pantai ada bis dan mobil pribadi, museum ada kendaraan umum, dan city tour atau tur kota. Terus di sini ada delimiter hitung deret simulasi, untuk menghitung deret simulasi. Oke, yang atas tadi belum saya jelaskan. Yang ini delimiter get zona wilayah, yaitu saat wilayah Surabaya berarti dia masuk ke Jawa Timur, Sidoarjo juga Jawa Timur gitu. Kalau Jakarta berarti Jawa Barat nanti.
Selanjutnya di delimiter ini ada buat log simulasi, log ID. Ketika kurang dari 5, dia melakukan counter plus 1 ditambah 1. Selanjutnya ada di create prosedur kurangi kuota simulasi. Untuk gunanya ini, oke, saya tambahkan delimiter dulu. Ini gunanya untuk deklarasi kuota. Jadi untuk mengurangi kuota simulasi. Jadi ketika lebih dari 0, dia akan melakukan kuota dikurangi 1. Selanjutnya ada di create function get simulasi pajak untuk mendapatkan simulasi pajak. Jadi saya running dulu. Ketika mendeklarasi counter dan deklarasi total pajak, ketika di set total pajak, hasilnya sama dengan total pajak ditambah 5, dan set counter sama dengan counter ditambah 1. Selanjutnya di delimiter create function get kode dummy, yaitu berisi gen kode dummy, yaitu untuk mengset concat ya ini. Jadi saat di setting i sama dengan i plus 1 sampai i lebih dari 4. Jadi ini yang paling susah ini ya. Di delimiter memang lebih ribet. Kalau untuk dasar-dasar itu sebenarnya bikin tabel untuk insert atau select itu masih gampang ya. Untuk delimiter ini karena sudah masuknya ke ranah fungsi, kita membuat fungsi. Oke, ini fungsi untuk get eksponensial simulasi. Deklarasi val default until val kurang lebih sama dengan 16. Oke, selanjutnya untuk delimiter create prosedur dari kursor total pendapatan. Jadi ini nanti disetting saat P total pendapatan sama dengan hasilnya, yaitu dari total pendapatan plus ditambah bayar. Yang ini ya, bayar. Lanjut ke create prosedur kursor total tiket. Kita membuat prosedur kursor total tiket, mendeklarasi V tiket dan jumlah tiket dari tabel kunjungan. Total tiket sama dengan 0. Oke. Jadi saat di setting total tiket sama dengan total tiket, hasilnya yaitu total tiket plus tiket gitu. Lanjut ke delimiter dari create prosedur kursor hitung pengunjung wanita. Jadi ini untuk create prosedur hitungannya untuk pengunjung wanita saja, bukan laki-laki. Seperti ini saat di set total wanita sama dengan 0. Ketika di set total wanita sama dengan total wanita ditambah 1.
Lanjut ke view detail kunjungan. Ini sepertinya tidak pakai delimiter, kita coba dulu untuk running ya. Oke, sudah berhasil. Jadi ini untuk create view dari detail kunjungan lengkap ya. Ada ID kunjungan, nama pengunjung, nama destinasi, tanggal kunjungan, total bayar dari tabel kunjungan. Selanjutnya ada di create view tiket premium. Statistik kota, maaf. Jadi ini untuk select ini untuk memunculkan kota asal, menghitung total pengunjung di grup by kota asal. Dan yang ketiga create view tiket premium yang berisi dari nama destinasi, harga tiket dari tabel destinasi, di mana saat harga tiket lebih dari 50.000. Oke, ini untuk delimiter SP1. Kita running dulu semua. Oke. Ini delimiter dari create prosedur panggil view kunjungan, untuk fungsinya untuk memanggil view kunjungan. Jadi yang akan muncul nanti ini select from view detail kunjungan. Ini juga sama seperti yang di atas ini ya, panggil view statistik. Jadi nanti yang muncul semua tabel dari view statistik kota. Selanjutnya create prosedur, nanti yang akan muncul ini panggil view tiket premium. Gunanya untuk memunculkan ini semua tabel dari view tiket premium. Oke. Lanjut kita ke selanjutnya ada di tadi sampai sini, dan ini untuk delimiter untuk membuat trigger before kunjungan, sebelum kunjungan insert. Jadi sebelum kunjungan insert kunjungan ini, dia akan mendeklarasi harga di desimal ada. Jadi yang muncul nanti desimal 10 angka. Jadi desimal tuh angka ya. Dan selanjutnya yang dia akan munculkan nanti adalah harga tiket dan beserta isinya dari harga dari tabel destinasi di saat ID destinasi sama dengan ID destinasi baru. Jadi set new yang akan muncul nanti total bayar sama dengan harga dan jumlah tiket. Seperti itu. Selanjutnya ini untuk delimiter before kunjungan update. Jadi sebelum update on kunjungan, sama seperti yang di atas ini tadi ya, deklarasi harga ada 10 angka desimal yang muncul dan memunculkan harga tiket. Isinya yaitu harga dari tabel destinasi di saat ID destinasi sama dengan jadi ini muncul dan sama dengan nanti ini hasilnya new ID destinasi, yang dimana set new ini yaitu total bayar sama dengan
yang muncul ini harga dan jumlah tiket. Selanjutnya ada di delimiter, create di trigger before kunjungan delete ya. Oke. Jadi create trigger before kunjungan before delete on kunjungan. Jika total bayar lebih dari ini 1 juta, berarti sinyal dari SQL state ini 45.000 akan memunculkan teks, yaitu data dengan transaksi lebih dari 1 juta tidak boleh dihapus secara sembarangan. Ini tadi create trigger before kunjungan. Oke, sudah. Ini tadi yang mana ya? Saya lihat dulu. Oh, update. Berarti ini belum di delimiter. Oke, sudah berhasil. Oke, ini sudah berhasil saya delimiter semua. Selanjutnya kita cek satu persatu. Jadi ini saya akan memunculkan dari select ini ya, untuk memunculkan semua tabel dari view detail kunjungan. Nah, ini jadi yang muncul nanti ID kunjungan, nama pengunjung, nama destinasi, tanggal kunjungan, dan total bayar. Ini dari view detail kunjungan. Sekarang kita akan memunculkan semua tabel dari view statistik kota. Oke, jadi yang muncul hanya kota asal dan total pengunjung, tidak semua. Jadi maksud saya dari semua tabel view statistik kota ini isinya hanya kota asal dan total pengunjung, seperti itu. Selanjutnya kita ke select from view tiket premium. Saya akan munculkan dari tabel view tiket premium semua tabelnya, dan yang muncul hanya dua rows yaitu nama destinasi dan harga tiket. Ada wisata bahari Lamongan, Museum Angkut, ini yang ada di Malang ya. Kalau orang-orang tahu, ini ada Jantim Park dan Taman Safari Prigen, dan ini untuk harga tiketnya. Sekarang saya akan panggil view kunjungan, fungsi dari view kunjungan. Ini ya, hasilnya ada 5 rows, ada 5 tabel, ada 10 data dari 5 rows atau kolom. Ini kolom ya. Satu data ada 10 kolom dari data panggil view kunjungan. Sekarang kita akan panggil data dari view statistik. Oke, di fungsi call panggil view statistik ini hanya dua kolom, yaitu kolom kota asal dan total pengunjung. Dan ini diambil yang paling tinggi dulu, baru ke bawah. Jadi ada statistiknya, total pengunjung dari Surabaya ada 2, dan yang lainnya dari Sidoarjo sampai Yogyakarta ini hanya 1. Lanjut kita ke call panggil view tiket premium. Ini masih banyak ya. Oke, selanjutnya ada di nama destinasi, harga tiket. Ini tiket premium itu beda dengan tiket biasa ya. Jadi lebih premium gitu. Dan ini ada nama destinasinya atau nama wisatanya, yaitu wisata bahari Lamongan yang pertama, dan Museum Angkut,
Jatim Park 1 dan Taman Safari Prigen. Muncul juga ini harga tiket, ada 100.000 sampai 150.000, yang paling mahal ada di Taman Safari ini. Saya cek recording dulu. Oke, lanjut kita akan call cek kategori hasil. Oke, untuk kategorinya hasilnya ini standar atau terjangkau ya. Ini dari call cek kategori. Kategori harga masih bisa dijangkau. Kita ke kursor total pendapatan call. Pendapatan keseluruhan yaitu 1.800.000 dari wisata ini. Sekarang kita akan hitung kursor hitung pengunjung wanita. Ada berapa dari pengunjung wanita? Jadi ini untuk menguji SP kursor menghitung pengunjung wanita. Ada 5. Selanjutnya kita perbesar dulu. Menguji fungsi case pada tabel pengunjung ID 1 sampai ID 5. Limit ini jadi di limit 5 ya. Jadi 6 nggak ada, meskipun ada yang akan tampil yaitu hanya sampai 5. Nah, ini 5 ID. Ada nama pengunjung di sini Budi Santoso, Siti Amina, Adit Prasetyo, Dewi Lestari. Nah, dan yang terakhir ada Eko Wijaya, dan ini juga ada kode gendernya. Lanjut kita ke menguji fungsi case untuk rekomendasi transportasi destinasi. Sama seperti yang di atas, ini akan dibatasin 5 nama atau 5 ID. Dari kalau ini tadi kan pengunjung, sekarang wisatanya yang kita munculkan. 5 wisata tadi, ada Bahari Lamongan, Pantai Kenjeran, Museum Angkut, Gunung Bromo, dan yang terakhir Jatim Park 1. Ini untuk transportasinya yang muncul. Kalau tadi di ID pengunjung ini kita memunculkan kode gender ya. Ini berarti yang dimunculkan tadi transportasinya. Oke, sekarang kita menguji fungsi repeat dari simulasi pajak. Nah, ini berarti total pajaknya di sini muncul ada 25 dari semua wisata tadi. Tidak mungkin kalau tidak ada pajaknya ya. Sekarang kita menguji fungsi dari pembuat kode dummy tadi. Kita kan membuat kode dari gen kode dummy, kita lihat hasilnya. Oke, ini masih ada kesalahan ternyata ya, belum sempurna. Kita coba perbaiki dulu. Di sini keterangannya does not exist, berarti belum jadi itu tadi kode dummy. Nah, ini belum saya bikin sepertinya, atau sudah ya tadi. Ini ternyata belum kelewatan tadi ya. Belum di run. Oke, sekarang kita run. Oke, ini untuk kode random ada XXXX, ada 4 ya. Sekarang kita akan ini insert dari tabel kunjungan ID yang ada value-nya ini ya, value. Oke, sudah. Sekarang kita lihat
Lihat baris terakhir untuk mengecek apakah total bayar otomatis berubah dari 0 menjadi 200.000. Kita cek. Oke, ternyata sudah muncul ID kunjungan 11, ID destinasi 1, ID pengunjung 3. Ini yang saya masuk tadi. Dari tabel kunjungan ini akan memunculkan tiga primary key yang dari kunjungan itu sendiri, dan 2 tabel yang sebelumnya, yaitu tabel destinasi dan tabel pengunjung. Selanjutnya kita ke update kunjungan. Jumlah tiket ketika 4, ID kunjungan sama dengan 11. Oke, ini jumlah tiket 4, kunjungan 11. Oke, kita lanjut ke awal ini tadi ya. Sepertinya saya menjelaskan kurang maksimal. Di yang pertama ini create prosedur untuk cek kategori harga, yaitu untuk mendeklarasi harga desimal, yaitu 10 angka desimal. Desimal itu berarti angka pecahan, ada 10. Dan yang akan dimunculkan ini harga tiket dari harga destinasi. Ketika ID destinasi sama dengan, ketika dipilih ID destinasi, yang muncul adalah PID ini, ID-nya yang muncul. Dan ini kita ke bawah, if harga ketika harga lebih dari 100.000, berarti set P kategorinya lebih dari 100.000 sama dengan itu adalah tiket premium atau tiket mahal ya. Terus ini ketika harga tiketnya 30.000 sampai 100.000, berarti kategorinya berarti dia standar atau masih terjangkau. Dan ini juga ada kategori, dan nanti juga bisa muncul ekonomis atau gratis. Lanjut ke delimiter kedua, ini if else validasi dan diskon total bayar kunjungan. Jadi ini prosedur untuk hitung diskon kunjungan. Ada PID kunjungan, ada voucher 100 kata, deklarasi total desimal bilangan pecahan, angka pecahan 12, dan memunculkan total bayar into total dari kunjungan. Dan ID kunjungan yang akan muncul adalah ID kunjungan. Ketika jika total lebih dari sama dengan 300.000, dia akan men-setting pesan yang akan muncul, yaitu mendapatkan voucher makan gratis. Selanjutnya di else ini, ketika total dari 150.000 sampai 299.000, dia akan men-set pesanan mendapatkan potongan tiket berkelompok. Jika tidak, nanti akan memunculkan pesan tidak mendapatkan promo. Selanjutnya di delimiter ini untuk membuat prosedur cek asal pengunjung. Ini untuk cek asal pengunjung. Dia akan memunculkan ID pengunjung untuk mendeklarasi kota. Memilih kota asal dari tabel pengunjung. Ketika ID pengunjung sama dengan ID pengunjung, jika kota Surabaya, maka dia akan men-set statusnya pengunjung lokal Surabaya ketika dia orang Surabaya.
Kalau dia bukan orang Surabaya, yang akan muncul wisatawan domestik. Seperti itu. Lanjut kita ke delimiter get label gender. Untuk mendeklarasi ini untuk fungsi get label gender, deklarasi JK dan hasil. Select memilih jenis kelamin dari tabel pengunjung. Ketika ID pengunjung ini muncul ID. Ketika laki-laki dia akan mengset hasilnya yaitu huruf L, dan ketika perempuan yang diset hasilnya huruf P. Jika tidak ada yang disetting, tidak ada yang ditulis dari laki-laki atau perempuan, berarti tidak diketahui jenis kelaminnya. Ini juga tidak mungkin ya. Selanjutnya kita ke delimiter, fungsi get zona wilayah. Deklarasi kota ini ada 100 kata dan zona ada 50 kata. Case kota, ketika kota Surabaya dia akan memunculkan Jawa Timur. Ya, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Ketika dia tidak ada memilih ini, misal dia pilihnya Jakarta, yang akan muncul ini luar daerah utama. Ketika milihnya Sidoarjo, Surabaya, Batu, Malang, yang akan muncul Jawa Timur. Nah, yang daerah wisata ini hanya Batu dan Malang. Di Surabaya, Sidoarjo tidak ada ya. Ini untuk delimiter mendeklarasi ini ya, yang tadi saya jelaskan. Ketika memilih gunung, yang muncul transportasinya yaitu mobil jeep, kalau enggak sepeda motor. Ketika mereka memilih pantai, transportasi yang muncul yaitu bis atau mobil pribadi. Ketika yang dipilih museum, yang muncul kendaraan umum sama tur kota. Ketika dia tidak memilih ini, berarti kalau dia memilih selain ini, bebas transportasinya, boleh apa aja. Ini untuk hitung deret simulasi. Mendeklarasi I, ketika I kurang lebih sama dengan 10, dia akan men-setting total plus I. Men-setting I sama dengan I plus 2. Seperti itu. Sebelum kita lanjut untuk yang lain, ini masih ada beberapa ya. Saya izin untuk ke kamar mandi dulu sebentar. Oke, saya tinggal dulu sebentar. Oke, ini kita lanjut.
Ini tadi sudah semua ya, sampai bawah. Sudah semua. Menurut saya sudah cukup sih dengan waktu 40 menit. Dan ini ternyata masih ada 10 menit, jadi ya saya coba buka dikit-dikit. Oke, nggak ada lagi yang dibahas. Jadi mungkin saya akhiri dari demonstrasi saya kali ini. Dan ini kan nunggu 50 menit, jadi masih ada 9 menit. Saya biarkan dulu. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.